Gentayangan itu di bumi atau bisa juga gentayangan di planet lain atau alam lain atau dimensi lain? Gentayangannya apakah soliter atau berkelompok sesuai minat, profesi, dan Semuanya keluarga? the thing is, semuanya seperti hologram. Apa yang kita sebut planet lain, alam lain, dan sebagainya, ini semuanya berlapis-lapis. Mhm. Berlapis-lapis. Seluruh alam semesta ini, kalau kita diciutkan menjadi satu titik yang tidak akan terlihat barangkali. Dari satu titik itu menjadi sekian besar. Dan itu kita bisa lihat dari pengalaman kita sendiri. Dari setetes sperma menjadi manusia yang berbobot, berbadan, berpikiran, just from a drop. Not even a drop. Just one single sperm. Dan telur, that's all. Bertemu, dan manusia lahir. Oke. Ini kalau roh gentayangan tuh berarti kalau kita ngomongin tentang kuntilanak tuh roh gentayangan bukan ya? Soalnya menarik. Iya. Saya baru tahu bahwa Pontianak itu adalah kuntilanak sebetulnya ya. 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 Dan dalam bahasa Melayu itu kan Pontianak. Dan ternyata tidak hanya di Asia Tenggara saja. Saya baca lagi juga bahwa ternyata di India juga ada istilahnya, bukan kuntilanak tapi apa cundeli. Curel. Curel ya. Curel. Seperti paper. Oh, Tulisannya curel. PAPAD kan? Ya, Paper, dan bukan babat. ya, curel. Dan menariknya yang menjelma menjadi kuntilanak ini adalah wanita yang meninggal pada saat melahirkan. Berarti dan biasanya wanita yang meninggal saat melahirkan kan bukan berarti semua orang, semua wanita yang meninggal karena melahirkan langsung jadi kuntilanak, enggak. Karena biasanya ada kekecewaan pas saat melahirkan ditinggal entah suaminya atau siapa yang laki-laki, dikecewakan laki-laki, makanya dia ketika menjelma inginnya mencari laki-laki, mencelakakan laki-laki gitu. Kok bisa sama di mana-mana ternyata. Universal. Banyak cerita ya sih. Pertama-tama saya tidak akan menggunakan istilah menjelma ya. Karena ini masih proses dalam satu masa kehidupan sebetulnya. Dia cuma extension dari masa kehidupan sekarang. Kalau saya seorang wanita dan waktu saya melahirkan, anak saya meninggal, atau saya meninggal, kemudian terjadi keterikatan dengan anak itu, maka setelah saya mati, saya sebetulnya belum move on. Saya masih berada dalam satu masa yang sama. Cuma tanpa badan. Oke, itu disebut curel. Atau curel juga dalam pengertian di negara lain, curel itu jadi nggak selalu kuntilanak ya, tapi dia juga bisa karena dia punya masalah dengan suaminya. Ya, yang lebih banyak, yang umum ceritanya adalah Iya. sama, universal seperti itu. Sama ya. Ya, Jadi bisa sama. dengan suaminya, bisa dengan suaminya punya Atau simpenan, punya apa, atau milih atau apa, dihamili. tidak dikawinin dan sebagainya. Jadi banyak cerita itu seperti itu. Tapi tidak semua orang begitu juga kan. Iya, jadi kan berarti ini ada menyimpan obsesi, entah amarah, dendam, itu kan terikat dengan rasa amarah dan dendamnya. Ujung-ujungnya kan itu wasna dan impression dan apa itu? Samskar, wasna, Samskar atau vikar ya. vikar. Jadi impression dari masa kehidupan ini. Impression yang baik samskar, impression yang jelek vikar ya. Dan wasna, keinginan yang berlebihan. Nah, ini ada pertanyaan, apa berarti roh gentayangan itu berasal dari mind yang semasa hidupnya gentayangan atau liar atau bukan? Semuanya dari mind. Hidup kita sekarang juga dari mind. Makanya bolak-balik saya katakan bahwa semasa kita masih hidup, kita harus belajar melampaui mind. Kalau enggak, waktu kita mati itu mind-nya akan menjadi sangat membebani kita. Menciptakan berbagai macam alam, menciptakan kontrak-kontrakan dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kapankah, karena tadi bicara tentang suksma syarira, kapankah suksma syarira lenyap? Apakah ketika roh kembali mendapatkan tubuh baru atau bagaimana? Ya, kalau dia mau melanjutkan lahir kembali ya, suksma syarira itu masuk ke dalam rahim yang baru. Berarti kan tidak lenyap, tetapi masuk ke dalam masuk dalam yang baru. tubuh yang baru. Ya, oke.
Di salah satu video Guruji sampaikan setelah meninggal roh transit di bulan. Apa yang terjadi saat transit di bulan? Apa yang menentukan badan fisik yang compatible untuk reinkarnasi? Prinsip bulan. Jadi bulan yang kita lihat sebagai bulan sekarang ini, bulan yang physical bulan itu, ya ada di planet sini, ada star, ada apa itu istilahnya apapun. Tapi dalam diri kita, dalam mind kita juga ada prinsip bulan. Kenapa prinsip bulan itu? Karena bulan itu ada waning, ada waxing-nya. Ya, ya, Jadi ada waning, satu siklusnya, ada dia bulan baru, purnama, bulan baru ya. Nah, kemampuan si bulan ini untuk waning dan waxing ini itu dimanfaatkan oleh roh, oleh sukma syarir atau jivatma, atma yang masih bingung ya, dimanfaatkan untuk menciut masuk lagi ke dalam badan ibunya ya, ke dalam rahim seorang ibu, turun lewat hujan dan sebagainya. Ini tentu ini adalah cerita lain dari mistisisme timur ya. Turunnya gimana, bagaimana dia menjadi sperma dan sebagainya. Karena wedding dan waxing itu, karena kemampuannya itu. Jadi dia nggak statis. Untuk bisa hidup lagi itu kita butuh prinsip bulan yang bisa waning, bisa waxing. I see. Nah, dalam istilah di Sanskerta ada istilah but ya, dan di Nusantara bute ya. Jadi di Jawa, Bali gitu ya sama. Nah, apa ya saya lupa, tetapi ada perbedaan antara but dan mungkin pret ya. Kalau pret itu ghost, sedangkan but itu adalah spirit. Jadi dua hal yang berbeda atau gimana? I don't know. Saya tidak akan, saya tidak begitu paham karena begini. Di satu pihak bahasa Sanskerta, kalau kita anggap bahasa Sanskerta itu bahasa Sanskerta evolving ya. 5.000 tahun yang lalu bahasa Sanskerta di dalam Rigveda dan sebagainya itu berbeda dari bahasa Sanskerta dalam Mahabharata dan Purana dan sebagainya. Seperti bahasa Inggris Shakespeare ini yang kita selalu memberikan contoh ya. Beda dengan bahasa Inggris yang sekarang. Kalau saya melihat but ini lebih banyak digunakan dalam bahasa-bahasa alam. Karena juga dalam bahasa Sanskerta ada istilah Pancamahabut, Ya, di mana but itu adalah elemen. Ya, betul. Elemen tanah, api, air ini disebut but. Pancamahabut. Jadi kita tidak akan masuk ke dalam diskusi itu akan Lain lagi. banyak waktu kita butuhkan ya. Tidak akan masuk karena itu masalah bagi saya masalah bahasa. Semestinya but dan pret itu sama. Oke. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi. Setelah jadi badan halus, apakah ada terminal transit yang bisa dituju? Tadi kan ada ke bulan dan segalanya ya. Dan apakah ada guide yang melayani di terminal transit tersebut? Kayak di airport. Banyak guides. Ada orang-orang kita sayangi, orang tua dan sebagainya yang sudah meninggal, belum lahir kembali. There around there, ada yang disebut para dewa dan sebagainya dalam pengertian roh-roh yang punya tugas begitu ya. But don't worry, kita semua sudah mengalami sekian kali. Masa sebodoh itu lupa terus? Nggak bakal juga saya kira. Nggak bakal juga ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Satu minggu setelah meninggal, keluarga suami yang ditinggalkan merubah setting rumah dan lain-lainnya. Hal tersebut melepas keterikatan almarhumah terhadap keluarga yang ditinggalkan atau malah membuat arwah gelisah dan menunda perjalanan. See, depending from dari kasus ke kasus ya, kita nggak bisa pukul rata. Nggak bisa pukul rata. Yang membuat perubahan itu siapa? Orang yang ditinggalkan. Yang ditinggal. Bukan orang yang meninggal kan? Bukan. Nah, tujuan orang yang tinggal itu, yang ditinggal itu, dia membuat perubahan itu apa? Untuk keluar dari keterikatan, bukan? Ya. Kalau dia tujuannya itu untuk keluar dari keterikatan, ya, tujuannya. Saya kira akan justru membantu juga yang sudah meninggal.
Look, Hmm. I'm moving on. Saya udah move on loh ya. Kamu juga harus move on. Nah, justru kan ada juga yang roh-roh yang tersinggung. Wah, kamu kok udah move dengan begitu cepat move on? Itu sebabnya ada tahap-tahapnya. Kita pernah bahas juga minggu lalu kalau nggak salah ya. Ada tradisi sembahyang berapa belas hari setelah Ya. meninggal, ada tradisi sembahyang 40 hari, 1000 Ya. hari, dan sebagainya. Nah, 1000 hari itu kan 3 tahun ya kurang lebih ya. Mm. Tetapi yang menurut saya 1 tahun itu adalah, ya katakan idealnya setahun itu ada mourning period-nya. Ada masa berdukanya selama setahun. Oke, jadi memang ada inilah ambil kata seperti kita ketika kecewa, time to heal. Time to heal for both. Jadi saya juga pernah, bukan pernah, saya sering mengatakan dalam latihan-latihan kita di sini, di mana kita menggunakan katarsis ya. Hmm. Kalau orang sedang nangis, biarkan dia nangis dulu. Biarkan dia bebas dari tangisannya itu. Ya, ya Jangan betul. terus langsung dikonsole, kamu jangan nangis, pegang punggungnya, pegang. Biarkan dia keluar dengan apa yang terpendam dalam dirinya.